Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam eh, para subscriber saya, terutama para mahasiswa saya atau yang ikut training sama saya. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya. Malam ini masih dalam suasana work from home, ya, kerja dari rumah. Kalau saya nyebutnya work from another office, work from another office, ya, WFAO, ya. Karena rumah ya kantor juga. Baiklah, adapun topik yang akan saya bahas malam ini adalah topik tentang nilai waktu dari uang, ya. Lah, apa hubungannya dengan akuntansi? Ya ada hubungannya. Sabar dulu ya, akan bahas. Jadi, saya ulangi, judulnya adalah nilai waktu uang. Kalau di bukunya Weijen itu dibilang accounting and the time value of money. Jadi akuntansi dan nilai waktu uang. Jadi mengapa kemudian di buku akuntansi dibahas, ada topik membahas tentang nilai waktu dari uang. Jadi begini, bagaimanapun kemudian neraca itu kan diukur, ya. Kalau kas ya sesuai dengan nilai perolehannya, nilai nominalnya di situ kan. Nah, kalau kita bicara piutang, ya, kalau kita bicara investasi, itu kan nanti nilainya harus harus di measurement, ya, dilakukan pengukuran, ya, dilakukan pengukuran. Karena apa? Jadi begini, dalam konsep uang saat ini dengan jumlah yang sama itu lebih bermanfaat. Misalkan saya pakai nominalnya uang 10.000 saat ini akan lebih bermakna, lebih tinggi nilainya daripada uang 10.000 di masa yang akan datang, ya. Misalkan setahun lagi, 2 tahun lagi, uang 10.000 saat ini lebih bermakna. Kenapa? Karena uang itu bisa kita investasikan. Minimal kalau didepositokan kan dapat bunga. Jadi ketika dia didepositokan, maka nanti 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, itu kan tidak lagi 10.000. Maka disitulah kemudian mengapa waktu itu menjadi pembeda, ya. Waktu itu menjadi pembeda untuk nilai uang. Itulah mengapa kemudian beberapa aset itu yang kemudian diminta diukur setelah tanggal perolehannya, diukur dengan nilai wajar. Kalau ada kalau ada pasarnya, itu mungkin bisa pakai quoted price, ya. Tapi kalau tidak tersedia pasarnya, mau nggak mau kan harus dinilai menggunakan aliran uang masuk yang kemudian
present value kan untuk sebagai nilai wajar ya, apalagi pendekatan akuntansi kita saat ini sudah menggunakan pendekatan nilai wajar ya, layaknya IFRS ya, mungkin kecuali untuk yang menggunakan SAK hitam. Nah, penggunaan nilai wajar ini kemudian karena tidak selalu tersedia harga pasar daripada aset tersebut, maka ya digunakanlah less reliable measurement ya, pengukuran yang level reliabilitasnya itu lebih rendah, yakni itu dikatakan kalau di buku itu level 3 ya. Pengukuran menggunakan nilai kini dari aliran uang masuk yang dia akan dapat. Selain itu ada beberapa pemanfaatan daripada nilai waktu dari uang, yaitu misalkan ketika kita punya piutang notes ya, yang itu kemudian tidak tertera suku bunganya berapa, sehingga kita yang harus menghitung sendiri berapa sih suku bunga realnya ya, terutama sekali ketika ternyata dia berada di bawah rate pasar ya. Kemudian leasing ya, leasing juga perlu pengukuran ya, berapa yang harus kita catat di neraca, baik itu aset maupun kewajibannya yang harus dikapitalisasi ya, dia harus ke kapitalisasi, kemudian nanti jumlah pembayaran yang harus diamortisasi. Kemudian tidak mungkin juga kita akan membahas topik akuntansi tentang pension and other post retirement benefit ya, PEB ya, post employment benefit. Itu juga nggak mungkin kita bahas kalau kita tidak paham konsep tentang nilai uang, terutama yang present value. Kemudian ketika kita mau memilih investasi ya, itu juga menggunakan pendekatan ini nantinya. Kemudian menentukan nilai aset jangka panjang, penggabungan usaha, pengungkapan, itu untuk terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Kemudian kewajiban lingkungan ya, berapa yang harus kita tentukan nilai wajarnya atas aset retirement ya. Nah, tapi satu-satu nanti kita akan bahas dalam topik dan babnya masing-masing. Yang penting sekarang bagaimana para peserta sekalian ya bisa memahami tentang konsep nilai waktu daripada uang ya. Baik, untuk mengenalkan konsep nilai waktu uang, tadi sudah sampaikan di awal bahwa nilai uang dengan jumlah yang sama itu lebih tinggi nilainya saat ini daripada uang yang jumlah yang sama di masa yang akan datang. Kenapa? Karena uang tersebut bisa saja diinvestasikan ya, diinvestasikan. Misalkan ya gampangnya ya ditaruh uang 10.000 uang 10 juta misalkan, taruh aja di bank ya, nggak usah didepositkan, taruh di tabungan, pasti nanti jumlahnya akan bertambah ya, karena kalau di dalam prinsip bisnis itu kan, kalau kita minjem truk, kita kan harus bayar apa? Sewa ya. Bayar, kalau kita punya saham dapatnya upahnya dividen gitu ya. Kalau kita punya hak cipta dapatnya royalti. Nah, kalau kita punya
modal berupa uang, kalau kita dipinjamkan orang kita bisa minta sewanya, namanya bunga. Nah, konsep inilah kemudian di perbankan orang nabung juga dikasih bunga. Nah, gitu. Nah, bunga itu sendiri nanti ada dua jenis ya. Kemudian ya model penginvestasian uang itu juga ada nanti yang pakai single sum, jadi satu jumlah yang itu kemudian dibungakan, kemudian nanti ada anuitas. Jadi pembayaran pokok secara bertahap. Kalau single sum ya itu berarti nanti misalkan satu pokok itu disetorkan sekali. Misalkan nilainya 10 juta. Udah itu aja yang kemudian dibungakan. Tapi nanti ada juga dalam pembahasan tentang nilai waktu uang ada serial pembayaran itu dilakukan secara serial ya. Jadi terus misalkan 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu yang single sum. Nah, single sum ini nanti mengenal ada nanti namanya simple interest dan ada nanti compound interest. Ya, compound interest. Simple interest ya bunga sederhana, ada nanti kemudian compound interest itu adalah suku bunga majemuk. Jadi bunga dibungakan. Nah, adapun variabel-variabel dalam menentukan penghitungan bunga adalah satu nanti kita ada namanya pokok. Itu atau principal. Principal itu apa? The amount borrowed or invested. Jadi jumlah yang dipinjamkan ataupun nanti jumlah yang apa namanya? Diinvestasikan. Ya, jumlah yang dipinjamkan ataupun jumlah yang diinvestasikan. Kemudian ada interest rate. Interest rate itu adalah tingkat suku bunga. Jadi dalam satuan persen, kemudian yang akan dikalikan ke pokok atau ke principal. Kemudian time, the numbers of years or fractional portion of the year that the principal is outstanding. Jadi jumlah tahun ataupun jumlah bagian tahun yang menjadi dasar untuk menentukan apa bunga. Misalkan nanti bisa juga berbentuk ada tahunan ya, jadi dibungakan sekali setahun. Kemudian ada semi annual atau dibungakan 2 kali setahun ya. Kemudian ada quarterly. Quarterly itu berarti kuartalan ya, dibagi 4 ya. Berarti setahun itu ya dibagi 4 kali gitu ya. Nah, jadi annually, semi annually ya atau quarterly bisa. Nah, untuk simple interest itu rumusnya sederhana sih ya. Kemudian apa untuk menghitung bunga itu cukup P itu principal ya atau di sini pokok dikali dengan interest itu tingkat suku bunga ya. Kemudian N itu period of time ya. Jadi periodenya, jumlah periode. Jumlah periode ya.
Itu untuk simple interest ya. Jadi kalau misal ya atau nanti sekalian pas membahas mengenai suku bunga majemuk. Ini nanti bedanya dengan suku bunga majemuk ya, langsung kita bedakan. Kalau suku bunga majemuk tadi saya katakan, kalau tadi kan simple interest dia hanya mengalihkan suku bunga itu ke pokoknya. Nah, kalau ini enggak. Pokoknya ditambah dengan bunga yang bunga yang telah didapat nanti dikali lagi terus demikian. Nah, kita lihat contoh ilustrasinya ya. Beda antara suku bunga sederhana dan suku bunga majemuk. Asumsikan perusahaan Nandendo menyimpan uangnya sebesar 10 juta pada Bank Ajebo. Nandendo akan menerima bunga 9% per tahun. Jumlah yang sama disimpan pada bank yang berbeda, Naredo Bank, dengan suku bunga sama namun dibungakan majemuk. Nandendo tidak akan menarik bunga selama 3 tahun semenjak saat didepositokan. Nah, ini nanti ilustrasinya untuk di Bank Ajebo. Ingat tadi Bank Ajebo dia pakai suku bunga simple atau suku bunga sederhana ya. Tadi berapa nilai yang diinikan? 10 juta. Oke, 10 juta. Nah, 10 juta ini di tahun pertama. Berarti kan cara menghitungnya 10 juta dikali 9%. Maka ini nilainya adalah 900. Sehingga akumulasi akhir tahunnya sekian. 10.900.000 itu nilai uangnya. Nah, di tahun kedua sama. Tetap dikali ke 10 juta. Itu berarti dapat uang yang sama. Berarti ini sekarang uangnya ya. Jadinya 11.800.000. Tahun ketiga juga sama. Maka dia uangnya adalah 12.700.000. Itu uang Nandendo di akhir tahun ketiga. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan Naredo Bank. Ya, Naredo Bank ini dia pakai suku bunga majemuk. Maka ya di tahun pertama ini sama ya, 10 juta. Ini sama. Kali 9%. Dapatnya 9.000, sehingga sekarang outstandingnya adalah 10.900.000. Nah, di tahun kedua ini nggak dikali 10 juta lagi, tapi adalah akumulasinya. Beda dengan yang ini. Jadi bunga yang sudah diperoleh ikut dibungakan. Dengan catatan tidak diambil ya. Sehingga bunga di tahun kedua pasti akan lebih besar kalau tidak diambil uangnya ya. Karena dasar pengalinya lebih besar. Nah, di tahun ketiga juga sama.
Ini udah pakai yang 11. Sehingga di sini hasilnya maka uangnya jadi, iya, lihat di sini hasilnya menjadi 12.950 ya, lebih banyak kan ya, karena kenapa ya, karena di sini bunga ikut dibungakan di periode berikutnya. Itu perbedaan antara simple interest dan compound interest ya. Tapi ingat sekali lagi, ini adalah single sum. Jadi sekali aja naruh uangnya, habis itu udah dilepas. Tinggal tunggu. Setelah 5 tahun, 3 tahun, berapa tahun, itu hasilnya seperti apa. Oke. Nah, lalu apa faedahnya mempelajari hitung-hitungan kayak gini? Ini contoh nih ya. Kayak ada pertanyaan misalkan kayak gini. Kita bisa menghitung berapa jumlah uang kita atas uang yang modal yang kita tanamkan. Misalkan gini. Jeno ingin mengetahui berapa jumlah uangnya 5 tahun yang akan datang jika ia mendepositokan uangnya sebesar 50 juta dengan suku bunga majemuk 12% tanpa melakukan penerikan apapun selama masa deposito. Jadi diletakkan gitu ya, tapi nggak diganggu uangnya. Ya, ketika misalkan punya pilihan, kalau saya depositokan dapat berapa, kalau saya bisniskan akan dapat berapa. Misalnya gitu. Nah, ini perhitungan ini bisa dimanfaatkan. Nah, gimana cara menghitungnya? Ya dengan cara yang sama seperti tadi, ya. Ini dengan sistem bunga majemuk, misalnya 50 juta. Nah, tahun pertama berarti itu adalah 50 juta dikali berapa persen tadi? Suku bunganya 12%. Dibungakan majemuk tahunan. Tahun pertama dapat 6 juta. Sehingga di akhir tahun pertama berapa uangnya? 56 juta. Tahun kedua jadinya uangnya berapa? 62.720. Ya, berapa tahun tadi? 5 tahun ya. Tahun ketiga dapatnya berapa?
78 70 246 400. Ya. Jadi pada akhir tahun kelima uangnya adalah sebesar 88.117.084. Nih. Nah, namun di sini ada cara yang lebih sederhana daripada membuat tabel panjang seperti ini, adalah dengan cara menggunakan faktor feature value, ya. Jadi faktor feature value itu rumusnya adalah future value itu adalah nilai masa yang akan datang. Itu sama dengan 1 buka kurung 1 plus I itu interest, pangkat tutup kurung pangkat N itu periode waktunya. Jadi dalam hal ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 plus, berarti kan suku ininya interestnya, kemudian tutup kurung pangkat 5 tahun, ya. Jadi faktornya adalah 1,762. Maka future value-nya langsung kita kalikan ke prinsipalnya. Berapa tadi? 50 juta. Kalikan aja ke faktor. Ya, sama kan? Ini cara paling sederhana. Nah, kalau kita nggak mau ribet untuk untuk menghitung faktor ini, kita bisa buka tabel. Ya, namanya tabel future value, ya. Ya. Tabel future value. Ya, ini present value. Tapi kita harus jangan sampai salah baca tabel, ya. Pertama, jangan sampai nggak baca nama tabel. Jadi yang kita cari adalah future value, interest factor. Tadi suku bunganya berapa? 12%. Berapa lama? 5 tahun. Berarti yang ini kan angkanya 12%. Tarik ke bawah, cari periode yang 5 tahun. Kita cari 5 tahun, terus ke kanan cari 12%. 17623. Sama nggak dengan ini kita tadi? Nah, sama kan? 7623. Ya. Itu untuk mencari faktor. Nah, selain itu, kita juga bisa memanfaatkan pemahaman tentang future value itu untuk menjawab kayak pertanyaan kayak gini. Sekarang kita balik. Contoh, Lahsiedo memerlukan uang untuk nikahan 3 tahun lagi sejumlah 25 juta rupiah. Berapakah yang harus ia investasikan saat ini jika tersedia investasi dengan suku bunga semi tahunan 14%? Ya, dengan suku bunga 14%. Kita lebih ke salah pengertian, dibayar semi tahunan. Jadi dia tidak dibayar
sekali setahun tapi 2 kali setahun. Kayak pertanyaan kayak gini ya, misalkan 4 tahun lagi nih saya butuh uang sekian. Berapa ya yang harus saya masukkan dalam sebuah investasi jika investasinya itu udah ditahu suku bunganya. Supaya nanti hasilnya, misalkan kalau butuh 25 juta, berapa sekarang yang harus saya masukkan. Ya, dengan syarat saya nggak ganggu-ganggu uang itu. Ya. Nah, caranya tinggal membalik yang tadi, ya, dengan cara membalik rumus present value itu dengan membagi faktor VV ke VV-nya, ya, membagi faktor future value. Jadi kita cari dulu faktor future value-nya, kemudian kita bagi ke nilai future value-nya, jadi rupiahnya, faktor dibagi ke future value-nya. Nah, itulah nanti yang menjadi VV atau principal-nya. Nah, contoh ini berarti tadi future value-nya kan nilai yang akan kita harapkan di masa yang akan datang itu adalah 25 juta. I-nya suku bunganya 14% setahun, tapi dibayar semi anual. Berarti per periode itu adalah 7 persen, ya, 7%. Sehingga untuk pertama kan tadi kita cari dulu faktor VV-nya. Faktor VV-nya ya 3 tahun. Karena dibayar semi anual, maka N-nya ini menjadi kan 3 tahun ya, berarti 6. Ya, ini kita ganti 6. Ya, periodenya kan 6 jadinya. 3 tahun, tapi dipecah 2, jadi kan 6 jadinya. Atau ini sama dengan 3 dikali 2. Ya. Karena 1 tahun 2 kali dibayar. Maka faktor VV-nya jadinya berapa? Faktor VV-nya itu menjadi sama dengan 1 plus buka kurung 7% tutup kurung pangkat berapa tadi? 6. Ya. Ketemu angka 1507. Maka present value-nya adalah 25 juta dibagi ini. Ya. Jadi kalau secara hitungan di sini adalah dikalikan ke sini. Present value-nya 16.658 556. Nah, coba kita cari ya. Kita cari ini kan present value-nya. Benar nggak? Ini kita kali ini. Ya, 25. Nah, ada cara paling gampang. Sama dengan di atas adalah dengan melihat tabel present value single sum, ya, single sum. Jadi kita cari dulu tabelnya. Ini ketik aja di Google, ya, tabel present value single sum. Nah, ini coba ini kan ya. Coba kita lihat angkanya, ya. Tabel ini ya. Jangan, tadi saya selalu ingatkan untuk membaca present value of $1 ya. Ini single amount. Kita cari tadi berapa persen? 7% kan? Di periodenya 6. Berarti yang ini kan dia, ya. 66634.
0,66634. Coba ya, 0,66634. Ya, kita kalikan aja langsung dengan ininya ya. 25 juta kan? Iya, sama kan? Iya. 16, 658, 500. Ini karena sebenarnya ini panjang ya, koma di belakangnya itu panjang. Ya, jadi saya kira itu. Nanti silakan Anda coba latihan. Ada soal saya berikan. Nanti kita akan setelah kalian mengumpulkan eh, jawaban 2 soal, kita akan lanjut ke anuitas ya. Saya kira itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.